Selamat pagi, selamat kita menikmati kasih dan kemurahan Tuhan melalui renungan pagi pada saat ini. Tapi sebelumnya, mari kita masuk di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kembali kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman yang hidup, firman yang berkuasa, yang memimpin kami untuk kami selalu ada di dalam jalan. Sebelum kami menyampaikannya, urapi hamba-Mu, urapi telinga kami yang mendengarnya, supaya firman boleh tertanam di dalam hati kami dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Urapan Allah menyertai hamba-Mu, juga menyertai kami semua yang mendengarkannya. Terpujilah nama Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan masuk di dalam minggu pembahasan tentang perkataan Yesus di dalam Yohanes pasal 15 ayat 7 bagian B. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, kita lihat di sini bahwa Yesus berkata, saudara dan saya boleh minta apa saja yang kita kehendaki, tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan juga ya, dan kita akan menerimanya. Tetapi judul pada saat ini adalah, atau tema pada saat ini adalah pasti dicukupkan. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mempunyai keyakinan bahwa apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi doa kita, itu pasti Tuhan mencukupkan. Tentunya dengan kesetiaan kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan dan melakukan dengan setia kebenaran firman Tuhan, maka itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan ayat pokok yang diambil pada saat ini yaitu Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Di sana mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi kita lihat di sini bagaimana Allah yang Rasul Paulus sembah dan layani itu, Dia akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ini merupakan ungkapan doa dan apa yang Rasul Paulus katakan itu merupakan satu permintaan kepada Tuhan bahwa agar Tuhan memberkati, agar Tuhan memenuhi keperluan dari siapa. Surat ini ditujukan kepada orang-orang yang ada, anak Tuhan yang ada di Filipi. Jadi Rasul Paulus sudah merasakan bagaimana Rasul Paulus menyampaikan hal ini kepada jemaat Tuhan yang di Filipi, bahwa Allah yang dia sembah akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kenapa sampai Rasul Paulus menyampaikan ayat ini? Kalau kita lihat dari judulnya, di sana dikatakan terima kasih atas pemberian jemaat. Jadi Rasul Paulus merasakan apa yang dia terima dari jemaat kepadanya itu dia ungkapkan dengan rasa syukur kepada Tuhan
karena pertumbuhan daripada jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Kalau kita lihat di sini di dalam ayat yang ke-16, saya baca ayat pertama dulu ya, dari ayat yang ke-10 dari judul ini. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Nah, ini merupakan ungkapan sukacita dari Rasul Paulus untuk jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Mereka bertumbuh ya di dalam pengenalannya kepada Tuhan, baik juga di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan di dalam ayat yang ke-16, karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Dan dikatakan di sini bahwa Rasul Paulus sudah menerima bagaimana kasih mereka. Mereka memperhatikan apa yang menjadi keperluan daripada Rasul Paulus ketika Rasul Paulus berada di Tesalonika. Dan di sini juga ayat yang ke-18 katakan, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Nah, inilah ungkapan rasa syukur, rasa terima kasih daripada Rasul Paulus untuk jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Mereka sudah bertumbuh, mereka sudah mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan mereka melakukannya dengan setia. Jadi kita lihat di sini bahwa setiap pergumulan kita pasti Tuhan cukupkan apa yang menjadi keperluan kita pada saat-saat ini. Tuhan tahu kalau kita memintanya di dalam doa kita. Karena kita sudah lihat, dengar tadi bahwa pembahasan pada saatnya adalah mengenai minta, maka Tuhan akan memberikan apa yang menjadi keperluan kita, ya. Jadi kita lihat di sini bahwa Allah itu Allah yang penuh dengan kasih. Itu sebabnya Rasul Paulus ungkapkan ini supaya kita semua juga boleh mengerti bagaimana kasih Allah yang besar kepada kita sekalian, dan kita pun bisa mengungkapkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita buat kasih Tuhan yang besar. Saya tidak tahu keberadaan saudara sekarang, apa yang sedang saudara gumuli, tetapi Allah Maha tahu. Kalau kita memintanya dengan iman dan kita yakini, kita percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Ya, Dia selalu memenuhi segala keperluan kita. Kalau kita dengan sungguh-sungguh setia datang kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sekalian. Sebab itu saudara, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Allah yang kita sembah itu, Dia akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami punya Allah yang besar, Allah yang selalu menolong kami, yang selalu memelihara kehidupan kami. Kalau kami meminta dengan iman kepadamu, kami percaya Tuhan berjanji akan menggenapinya, dan Tuhan akan memenuhi setiap apa yang menjadi doa dan pergumulan kami. Karena doa orang benar itu besar kuasanya. Sebab itu Tuhan, kami memintanya dengan iman kepadamu,
Segala yang Tuhan sudah sediakan bagi kami akan terima itu dengan hati penuh sukacita. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau melangkah bersama dengan Tuhan sepanjang hari ini dengan berkat yang melimpah dari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.